Pinggangku sakit. Apa kakek tidak apa-apa? Maafkan aku, Kak. Siwer. Pinggangku. Maafkan aku, kakek. Ini semua salahmu. Kakek menyuruh kalian belajar dengan baik di rumah. Mengapa kalian malah bermain? Permainan sekekanak ini. Nah, kayak kali ini Anda melihatnya sendiri kan? Inilah guru privat yang Anda carikan untukku. Bias kekerasan sangat parah. Aku. Apa kamu? Faktanya sudah jelas masih mau membela diri? Sudah. Pasti ide nakal kamu ini. Cepat bawa kotak P3K untukku. Jangan bergerak, aku akan segera mengambilnya. Kek, semua salahku. Siwer katakan yang sebenarnya pada kakek. Tadi pasti dia membuli MU kan? Tadi kami sedang berlomba. Dia bilang kalau aku bisa mengalahkannya. Dia akan patuh tanpa syarat pada aturanku. Lihat tuh. Kakek tahu pasti ide nakal anak ini. Siwer dengar ya. Kalau dari awal kamu tidak bisa menaklukkannya, nanti dia akan naik ke kepalamu dan berbuat semaunya. Mengerti? Kamu tidak boleh kasihan padanya. Kakek mendukungmu kerja bagus. Apa yang kalian bicarakan? Apa kamu mengatakan hal buruk tentangku di belakangku saat melakukan gosip busuk tentang aku? Tidak sama sekali. Kakek kotak P3K sudah kubawakan. Apakah kakek mau menusuk diri sendiri? Bukankah masih ada kamu? Aku tidak bisa. Harus bisa meskipun tidak bisa. Apa kamu mau melihat kematian kakek begitu saja? Kayak lebih baik kita pergi ke rumah sakit saja. Aku tidak mau malu seperti itu. Tubuh manusia memiliki 720 titik akupuntur. Ketika kamu kelas 3 SD, kamu sudah hafal di luar kepala. Sekarang waktunya digunakan bukan? Tusuk aku. Kamu tidak takut aku akan menusukmu hingga terluka? Aku tidak takut hari ini, aku sudah siap menghadapinya. Kakek, Apa kamu benar-benar akan menusuk atau tidak? kakek jangan bergerak. Aku tusuk, oke kan? Ginjal lingkar Pingguo. Bukit Cheng Ho Si Weishong. Tusuk masing-masing titik akupuntur ini dengan satu jarum. Tenang saja. Lakukan seperti yang selalu aku ajarkan padamu. Anggap saja aku sebagai model anatomi manusia. Ayo pasang jarumnya. Bukankah ini memaksaku? Segala sesuatu pasti ada pertama kalinya. Aku saja tidak takut, kenapa kamu takut? Tunjukkan keberanianmu sebagai pria sejati, ayo. Tusuk. Kakek, aku benar-benar tidak tega melakukannya. Menyingkir biar aku yang melakukannya. Apa kamu gila? Kakekku pernah mengajariku dulu, dia sering sakit pinggang, dan aku selalu menusuknya. Tidak ada hal yang kamu takuti untuk dilakukan. Kalau kamu menusuk kakekku sampai salah, apa kamu bisa bertanggung jawab? Berikan jarum itu padanya. Tunjuk titik akupuntur dari samping Siwer. Kamu yang menusuk. Kakek, apakah kakek benar-benar berani membiarkannya menusuk? Berani, kakek percaya padanya. Kalau begitu aku benar-benar akan menusuk ya, kakek. Tusuk. Berikan jarumnya padaku. Menyingkir. Di sini. Pindahkan tanganmu. Belum ditusuk, kenapa kamu sudah berteriak-teriak? Ayo Siwer.
Lihat dengan teliti jangan sampai meleset. Mengerti, pindahkan tanganmu menyingkir-menyingkir. Bagus. Ini posisinya. Tambahkan 1 jarum lagi di area lingkar pinggul. Waktunya habis cabut jarumnya. Biarkan aku yang melakukannya. Tidak, biarkan dia yang melakukannya. Biarkan dia yang mencabut, dia sudah menusuknya juga. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Ini. Kakek dia. Tidak apa-apa, tunggu sebentar, dia akan sadar. Kamu sudah sadar. Makan. Guru Hao, apakah kamu punya keyakinan tertentu? Tidak, kenapa? Banyak sekali makanan beku di kulkas kita, tapi kamu hanya masak sayuran ini. Apa kamu ingin mengajak kita bernostalgia tentang masa-masa sulit dulu ya? Kakekmu terkilir pinggangnya jadi tidak nyaman untuk bergerak. Tidak bisa makan makanan yang sulit dicerna. Kalau dia tidak makan, aku yang makan. Makan lebih banyak sayuran itu baik untuk tubuh. Aku sedang dalam masa pertumbuhan, aku juga lagi fitness. Aku butuh protein. Lewat 1 kali makan saja tidak apa-apa. Ototmu itu cuma buat pajangan aja kali ya. Aduh Siwer, ayo makan bareng. Aku nggak akan makan di sini. Aku sudah keluar seharian, pasti ibuku khawatir. Aku harus cepat pulang. Kamu sudah sibuk seharian. Bagaimana bisa kamu pulang dengan perut kosong? Harus makan di sini. Kakek, aku benar-benar harus pulang. Lihat kamu ini anak-anak. Disuruh duduk di sini ya duduk di sini, ayo begini. Kakek, Apa pinggangmu tidak apa-apa, kakek? Kalau kamu duduk aku tidak apa-apa, cepat duduklah kamu. Aku duduk, kamu duduk dulu. Baik. Aku duduk. Aku tidak tahu apakah masakanku sesuai dengan seleramu. Tidak perlu mencoba, kelihatan enak sekali. Aku. Makan. Pergi ambil nasi sendiri di dapur. Kakek, aku ambil sendiri saja. Pergilah. aku tidak makan. Tapi sebaiknya aku tetap makan. Makan. Baiklah. Wanyu, Nenek. Wanyu. Menakutkan sekali. Nenek mimpi buruk ya. Aku mimpi ibumu. Mimpi ibumu penuh darah di wajahnya. Mimpi itu kebalikannya kok. Jangan terlalu banyak pikiran, cepat tidurlah. Pepatah lama mengatakan ibu dan anak terikat hati. Ibumu pasti ada masalah. Ibumu pasti ada masalah. Apa? Siuer, kenapa dengan Siuer? Apa yang terjadi? Aku hanya merasa pusing di mobil. Bisa muntah begini saat naik mobil, kasihan sekali.
Karena sudah datang, bagaimana kalau kita ngobrol sebentar? Mungkin lain kali saja. Siwer. Apa yang terjadi ini? Tidak apa-apa, hanya merasa pusing di mobil. Ayo pergi. Naik mobil saja bisa pusing benar-benar. Tadi itu dingiding. Siwer. Lihat tuan muda kaya itu jelas bukan tipe yang suka belajar. Mengajarnya bukankah seperti memetik gitar untuk seekor sapi? Sebaiknya kamu berhenti mengajarinya. Tapi tidak bisa begitu juga. Otaknya cukup cerdas. Asalkan dia belajar dengan baik, pasti akan memiliki potensi. Sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Bagaimana, sudah dapat pekerjaan? Dapat. Sekarang aku bekerja sebagai promotor di toko ponsel. Ngomong-ngomong untukmu. Sepertinya ada suara dari Tascam. Halo. Bawakan KFC besok pagi saat datangnya. Aku tidak punya kewajiban membawakanmu sarapan. Bukan aku yang mau makan, tapi kakekku yang mau makan. Baiklah, aku mengerti. Dari mana asal ponsel ini? Diberikan oleh kakek Ding. Benarkah? Diberikan gratis. Sebenarnya aku tidak terlalu ingin. Kakek Ding bilang ini diberikan oleh stasiun TV, dia memaksaku untuk menerimanya. Siwer, ponsel ini kamu pakai saja. Kakek, aku tidak bisa menerimanya, tidak bisa. Lihat. Ini diberikan oleh tim acara stasiun TV untukku. Masih ada paketnya juga. Fungsinya cukup banyak, setelah beberapa hari mencoba, tetap belum terbiasa. Iding pasti juga tidak akan tertarik. Membiarkannya terkunci di laci juga sia-sia. Lagi pula lebih cocok jika kamu yang pakai. Kakek, aku benar-benar tidak bisa menerimanya, tidak bisa. Kamu bilang sekarang mana ada anak muda yang tidak punya ponsel. Peganglah. Kalau kakek memberimu ya ambil saja, kenapa banyak bicara? Apa-apaan cara bicaramu ini? Yang diberi kakek ya kamu terima saja. Kakek terlalu royal kali ini juga. Aku juga mau ponsel baru. Siwer, besok pagi kamu kembalikan ini kepada pemiliknya. Pakai ini. Hao Danong baru saja masuk kota. Sudah belajar memboroskan uang ya? Aku tidak boros ini, dapat dari isi ulang pulsa gratis. Tidak perlu kamu bawa pulang sajalah. Lihat tanganmu itu pendek karena menerima barang orang lain. Mulutmu lembut karena makan barang orang lain, tidakkah kamu mengerti? Aku mengerti prinsip ini, tidak perlu kau beritahu aku. Jika sudah dikasih ya terima saja. Ayo Siwer, kita masuk ke dalam. Cepat laporkan hasil pertempuranmu hari ini padaku. Danong ge istirahat awal ya. Dadah, selamat malam. Ayo cepat ceritakan padaku Siwer. Bagaimana kunjunganmu ke rumah Dingiding hari ini? Apakah dia menyulitkanmu? Aku bertanya padamu. Tidak ada apa-apa, cukup normal. Mengapa tidak ada tanggapan? Apakah di rumah? Ada orang. Cepat buka pintunya. Itu suara kakek Ding. Pagi-pagi begini Dingiding seharusnya di rumah. Mungkin dia tidur telat. Aduh, kemarin kakek Ding terkilir pinggangnya. Jangan-jangan tambah parah. Kamu tunggu di sini, aku punya cara untuk masuk. Mau apa kamu Siwer?
sudah jam berapa ini? Masih tidur? Bangun! Kamu cepat pakai bajumu. Bagaimana bisa kamu masuk? Aku mengetuk pintu tapi tidak dibuka jadi aku masuk lewat jendela. Apa kamu gila? Cepat pakai bajumu. Bukan aku yang memaksamu masuk. Cepat pakai baju dan bangun. Kakek, apakah kau baik-baik saja? Siwer, kenapa kamu turun dari lantai atas? Aku mendengar suaramu dari luar. Mengetuk pintu tapi tidak dibuka. Lalu aku masuk lewat jendela. Lewat jendela? Lantai 2? Anak ini masuk lewat jendela. Pinggangku ini. Pelan-pelan. Kakek, aku akan membuka pintu dulu. Jin Yuan juga datang. Jin Yuan juga datang ya. Siwer, kamu hebat sekali, kakek Xiaobai. Nenekku di mana? Apakah dia ada di sini denganmu? Nenekmu menghilang. Ada apa ini? Aku pikir nenekku datang mencarimu. Mana mungkin ada hal seperti itu? Jin Yuan, kamu juga datang. Aku mencari nenekku. Kamu datang pagi-pagi ke rumah kami untuk mencari nenek. Apa otakmu tidak apa-apa? Aku tidak bercanda, kakek. Nenekku 2 hari ini terus berbicara ingin membuat wasiat. Kami semua mengira dia ada di sini denganmu. Tidak, aku tidak melihatnya. Kami berdua sudah merencanakan pergi ke kantor pengacara. Tapi 2 hari ini pinggangku terkileh. Aku tidak bisa pergi kamu. Coba pikirkan lagi kemana nenekmu bisa pergi? Semua tempat yang bisa kami pikirkan sudah dicari habis. Nenek benar-benar tidak ada di manapun. Ayo kita pergi mencari dengan mobil. Kakek pinggangmu seperti ini apakah bisa pergi? Bisa-bisa, ayo cepat berangkat. Halo Bauer. Apa? Nenek ditemukan? Syukurlah. Kalian di mana sekarang? Baik. Sekarang aku bersama kakek Xiaobai. Berikan padaku. Suruh nenek angkat telepon. Berikan padaku. Ini Xiaobai. Penggakra, tentu saja tidak lupa. Baik. Baiklah, nanti aku akan datang, oke. Kamu antarkan aku ke kantor pengacara. Tidak, kamu tidak boleh menemui pengacara. Reaksimu terlalu berlebihan. Kakek, aku mohon. Kamu benar-benar tidak boleh pergi ke kantor pengacara. Kalian anak-anak ini biasanya selalu bilang, tidak memperdulikan harta warisan dari generasi tua. Lalu kenapa sekarang nenekmu membuat wasiat? Bukankah itu hal yang wajar? Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Anda salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Bukan masalah uang. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini? Sekarang aku akan memberitahumu semuanya. Datang Nona Mei. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Aku tahu kamu merindukan putrimu. Tapi kita sebagai orang tua, tidak boleh menahan anak-anak kita. Aku tidak ingin menahannya. Dulu saat putriku dikirim ke luar negeri, aku adalah yang paling mendukung di keluarga. Tapi setelah dia pergi, hampir 3 tahun sudah, bahkan saat tahun baru atau liburan lainnya tidak pulang untuk melihatku. Nona Mei. Lihat kalian sekeluarga besar ini. Setiap hari memanjakanmu seperti bintang. Sedikit saja ada angin atau rumput bergerak padamu, itu langsung seluruh keluarga beraksi. Mencarimu ke seluruh pelosok. Kalau dibandingkan denganmu, kamu hidup dalam dunia manis. Lihat aku. Tinggal sendiri di rumah sebesar itu. Sunyi. Bernapas saja ada gema. Orang tua tak lagi disukai. Aku ini hampir menjadi beban bagi anak-anakku. Xiaobai, kalau kamu kesepian di rumah nanti, datanglah ke sini, kita bisa ngobrol.
Baik. Atau kamu bantu aku buat wasiat dulu. Setelah pinggangmu sembuh, kita cari pengacara bagaimana menurutmu? Nona Mei, kamu lihat anak-anakmu begitu berbakti. Mengapa kamu selalu memikirkan membuat wasiat? Kamu bukan orang luar, aku tidak takut kamu tertawa. Putriku tidak di rumah sepanjang tahun. Aku melakukan ini demi keluarga ini. Selagi aku masih waras, aku atur semua urusan setelah aku tiada, agar tidak merepotkan nanti. Nona Mei, Lakukan seperti yang aku katakan. ini. Saya akan menulis, saya tulis saja. Sesuai dengan maksud Anda semuanya, sudah saya tulis. Apa ada yang perlu ditambahkan lagi? Tolong tambahkan 1 poin lagi untuk saya. Jika menantu laki-laki saya Jin Mentang mengkhianati keluarga, dia akan kehilangan hak waris toko Cheong Sam Mei Hua. Keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Menantu laki-laki ini sangat berbudi luhur. Jangan berpikir macam-macam. Saya tetap pada pendapat saya. Niat jahat tidak boleh ada. Tapi waspada terhadap orang lain juga penting. Asalkan dia sepenuhnya setia. Dengan fokus pada keluarga ini, saya tentu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Bantu saya tuliskan itu. Apa ini sebenarnya? Perjanjian 3 pasal. Selama jam pelajaran harus mematuhi disiplin kelas. Kamu menganggapku murid SD ya? Kamu bahkan lebih buruk dari murid SD. Buatlah catatan tertulis dan tanda tangani. Tidak mau menandatangani. Kamu ingkar janji kemarin, kamu bilang, kalau aku menang kamu harus nurut, sekarang kamu mau curang. Aku tidak curang. Kemarin kamu membuat pinggang kakekku seperti itu, aku belum menagih utang darimu. Mau kamu tanda tangani atau tidak? Tidak mau. Aku tidak akan tekan ini, aku bilang aku tidak mau tekan. Turun. Apa kamu punya masalah? Turun, aku tidak mau tekan, turun. Aku tidak mau. Dengan ini, jika suatu hari kamu berani melawan aku lagi, aku akan tunjukkan ini kepada kakekmu dan biarkan dia menghukummu. Apa dosa yang aku perbuat di kehidupan sebelumnya? Sampai aku bertemu denganmu di kehidupan ini. Taruh kakimu duduk rapi dan mulai belajar. Mau apa kamu? Aku mau ke toilet. Apa ke toilet juga harus diikuti? Mulai sekarang panggil aku Guru Hao. Dan jika kamu ingin keluar, angkat tangan dan laporkan. Apa kamu tidak merasa kekanak-kanakan? Itu karena kamu terlalu kekanak-kanakan. Sebelum mempelajari ilmu pengetahuan, penting untuk belajar bagaimana menjadi manusia yang baik. Belajar menjadi manusia. Hal terpenting adalah menghormati orang lain. Ini sangat perlu untukmu. Lapor guru. Aku ingin pipis. Pergi cepat dan kembali cepat. Berapa lama aku harus pipis? Apakah aku juga harus melaporkan ini padamu sebelumnya? Hari yang baik untuk seorang pria terhormat. Belajar tidak boleh berhenti. Biru diambil dari nila tapi lebih biru daripada nila. Es dibuat dari air tapi lebih dingin daripada air. Sampai. Terjemahkan apa yang baru saja aku katakan. Pria terhormat berkata, belajar tidak boleh berhenti. Biru tua diambil dari akar biru. Dan lebih biru dari rumput muda. Air, es bukan air yang membeku. Tapi masih lebih dingin daripada air. Aku sudah kembali hari ini begitu awal ya. Yiding mengantarmu pulang. Aku pulang sendiri. Bagaimana hari ini? Aku sudah benar-benar menaklukkannya. Menaklukkan. Perjanjian 3 bab. Selama jam pelajaran harus mematuhi disiplin kelas. Semua tindakan harus mendengarkan perintah. Tugas yang diberikan oleh guru harus diselesaikan tepat waktu. Tidak boleh main-main. Masih banyak lagi.
Di sini ada jejak tangan hitam besar benar-benar keren. Hebat Siwer. Dengan perjanjian 3 bab ini, jika dia berani melawan aku lagi, aku akan memberitahu kakek. Kebahagiaanku di masa depan ada di tanganmu Siwer. Ngomong-ngomong, ada kabar baik untukmu. Aku menerima undangan audisi dari kru film. Apa kamu benar-benar berencana untuk berakting? Bukankah kamu selalu memuji kemampuan aktingku bagus? Siwer, tolong lihatkan. Yang ini bagus atau yang itu? Masih banyak lagi. Dan yang kuning ini. Aku pikir yang kuning ini sebenarnya lumayan bagus. Apakah ayahmu tahu tentang ini? Ayahku? Kenapa aku harus memberitahunya? Sebelum audisi ini, aku tidak berniat memberitahu siapapun. Kalau Fang Liu tidak lolos audisi, bukankah itu sangat memalukan? Tapi aku merasa kalau masalahmu ini seharusnya. Jangan tapi-tapian lagi. Mengapa kau lebih banyak bicara daripada nenek? Cepat bantu aku lihat rok ini, kalau tidak ya ini saja. Bisa tidak? Tidak bagus. Aku merasa semuanya cukup bagus. Benarkah? Sulit sekali memilih. Terima kasih kakak, terima kasih abang, aku duluan ya. Tidak buruk, kali ini ada kemajuan besar. Salin 3 kali soal yang salah. Lagi-lagi dihukum. Kesepakatan 3 bab. Istirahat sudah selesai, bisa pergi sekarang. Kalau begitu besok aku akan datang untuk memeriksa lagi. Siwer, apa yang terjadi padamu? Siwer, apa yang terjadi padamu? Kakiku. Cepat bangun, cepat bangun. Bocah sialan, apakah ini ulahmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Selain kamu, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti ini di ruangan ini? Lihat saja nanti bagaimana aku menghukummu. Paman kakek. Perlahan-lahan, pelan-pelan. Siwer, sendimu baru saja terkilir. Maka jangan ditekan terlalu keras. Karena pada saat ini, aliran darahmu sangat cepat. Maka akan muncul memar. Bekuan darah itu tidak baik. Aku hanya membantumu sedikit. Terima kasih kakek. Dasar bocah sialan. Jika kamu berbuat seperti ini lagi di masa depan, aku akan menggantungmu dan memukulmu dengan cemeti. Aku tidak sengaja. Aku hanya bercanda dengannya. Beginikah cara bercanda dengan guru Hao? Baik, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Guru Hao, maafkan aku. Lain kali aku tidak akan berani lagi. Baru benar. Bawa guru Hao pulang dengan mobil. Kakek tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Aku bisa berjalan. Coba kamu coba. Aku benar-benar bisa berjalan. Sekarang sudah jauh lebih baik. Bisa berjalan kakek, aku bisa berjalan. Sudahlah, jangan memaksakan diri, kakek sudah berbicara, aku harus mengantarmu pulang. Saya bisa melakukannya sendiri, sungguh bisa. Ayo pergi. Kalau begitu selamat tinggal kakek. Selamat tinggal, selamat tinggal. Kamu tidak perlu menopangku, aku bisa berjalan sendiri. Pergi sudah. Bocah ini. Mengapa dia berubah ya? Berhenti. Tidak bisa kakek memerintahkanku untuk mengantarmu pulang. Aku memerintahkanmu untuk berhenti sekarang juga.
Halo? Apaan sih kamu, kenapa baru angkat telepon? Aku sedang ada tugas penting, cepat katakan ada apa. Aku sekarang di lokasi syuting film yang di Huairou itu loh. Tidak ada mobil di sini. Bisakah kamu datang menjemputku dengan mobil? Aku akan datang menjemputmu dengan mobil. Apa kamu menganggapku sopir keluargamu? Bukan begitu, aku benar-benar. Aku tidak punya mobil, aku tidak bisa pulang. Halo? Ding-ding. Kamu menutup teleponku lagi. Siwer. Apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa, hanya pusing karena mabuk kendaraan. Tampaknya kamu harus menggunakan transportasi ramah lingkungan. Berkendara dengan baik hati untuk mengantarmu, tapi kamu tidak menghargainya sama sekali. Kalau bukan karena kamu, apakah aku akan seperti ini? Apa yang terjadi dengan kakimu? Terluka karena terkilir. Izinkan aku membawamu. Tidak usah. Dasar brengsek, bisa nggak kamu balas pesanku? Aku masih menunggumu, cepatlah kemari untuk menjemputku. Dasar brengsek, bisa nggak kamu balas pesanku? Aku masih menunggumu, cepatlah kemari untuk menjemputku. Mau lagi denganku, kira-kira aku bodoh ya? Jika ada masalah, carilah polisi. Bukan kamu orang macam apa kamu ini? Bukan Xiaoqiang, dengarkan aku dulu. Bisakah kamu percaya padaku sekali saja? Aku benar-benar di pinggiran kota. Benar-benar tidak ada mobil di sini. Lupakan taksi. Bahkan bus terakhir pun sudah tidak ada. Aku sudah menunggu beberapa jam. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Ya udah, tidak percaya ya sudah. Apaan sih orang ini? Hanya bisa meminta bantuan polisi. Saat ini listrik padam. Mau kemana lagi ini? Ponsel juga mati, katamu cari bagaimana? Aku pergi menyambut di mulut gang. Pergilah. Apa Yuan Er mungkin bersama Xiao Ding? Seharusnya tidak. Ding sebelumnya masih mengantarku pulang, tapi dia menerima telepon di tengah jalan. Apa mungkin dari Jin Yuan? Kalau begitu cepat telepon Xiao Ding, tanya dulu. Tidak diangkat. Xiao Ding juga tidak mengangkat telepon. Mereka berdua pasti bersama. Aku akan telepon kakek Ding, tanya apakah Ding sudah pulang. Betul-betul, ayo cepat telepon. Kakek ini Siwer. Siwer, aku juga ingin bertanya padamu. Bagaimana kakimu? Kakiku tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku hanya ingin bertanya apakah Ding sudah pulang. Bocah nakal itu sampai sekarang belum pulang. Aku hanya duduk menunggunya di sini. Aku pikir bocah itu pasti di tengah jalan, entah pergi bermain kemana. Apa katamu? Biar aku bicara. Xiao Bai, anak kami Yuan Er. Apa mungkin dia bersama cucu tertuamu? Jika dia menelepon rumah, bilang padanya untuk segera mengantar Yuan Er pulang.
Baiklah. Begitu aku menutup telepon, aku langsung menelepon dia. Baiklah, Apa katamu cuaca segera berubah? Masih belum pulang sungguh membingungkan. Aku baru ingat. Mengingat apa ada apa? Kemarin Jin Yuan bilang padaku sepertinya dia mau main drama. Main drama. di mana mereka bermain? Sepertinya tidak keluar dari Beijing. Lihat kamu anak ini. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa tidak menahannya sedikit sekarang banyak penipu? Bagaimana kalau ketemu penipu? Aku pikir dia cuma omong kosong. Ayo kita jangan cuma diam di rumah. Cepat keluar dan cari. Danong ayo kita keluar dan cari. Ayo. Jika ada kabar segera hubungi kami. Kalian juga harus berhati-hati. Anak ini benar-benar. Nenek Yuan tidak apa-apa, jangan khawatir. Bibi Mei jangan khawatir. UNER kita sangat cerdik dia. Pasti tidak Bukan salahmu APA. gadis kecil. Tapi kakakmu juga. Hal yang tidak bisa diandalkan seperti ini. Dia seharusnya bisa mencegahnya. Anak ini. Aku akan menegur Siuer saat dia pulang nanti. Ayo masuk ke dalam, hujan sebentar lagi turun. Benar juga nenek, hujan segera turun, aku tunggu dia, ayo masuk. Benar-benar anak ini. Memang selalu merepotkan. Apa-apaan kamu mau main peran apa? Apa kamu cocok untuk itu? Kamu hebat sekali. Dia adalah boneka bulu warnanya hijau. Seperti beruang kutub seharusnya takut panas. Tapi pada musim semi itu ketika pemuda membawa gadis itu, mereka mendapatkannya dengan panah di jalan ramai di Kenting. Mereka mengambil beberapa foto bersama di Starbucks. Pakaian mereka penuh warna bunga rosella. Saat itu ekspresi si beruang masih terlihat canggung. Sejak itu dia selalu ikut serta dalam kehidupan mereka. Saat dia ada di sana mereka biasanya bahagia. Dia tidur di samping bantal gadis itu, pemuda tidur di luar. Dia adalah obat ketika mereka bertengkar dan berdamai. Mereka gunakan dia untuk membuat satu sama lain tertawa tulus. Akhirnya kamu angkat telepon. Baru berapa lama kita terpisah? Begitu bersemangat meneleponku. Begitu cepat merindukanku. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Apa kamu tahu kemana Jin Yuan pergi? Jin Yuan. Aku bukan bodyguard pribadi keluargamu, jangan selalu minta aku mencari orang. Jin Yuan belum pulang sepanjang hari. Semua orang di rumah tidak bisa menghubunginya. Apa kamu tahu kemana dia pergi? Bukankah dia adikmu? Aku tidak punya kewajiban untuk membantumu mencari orang. Sampai jumpa. Halo. Apa katanya? Dia sudah menutup telepon. Jin Yuan ini. Jangan-jangan lagi suruh aku bayar ya? Halo Kek. Kamu sekarang di mana? Aku main sebentar sama beberapa teman sekelas. Ini aku melepas penat dari tekanan belajar. Sekarang aku sudah mau pulang. Teman laki-laki atau perempuan? Tentu saja teman laki-laki. Jin Yuan itu tidak bersamamu kan? Hari ini kenapa semua orang mencariku? Kamu cepat pulanglah. Aku memang akan segera pulang. Nanti kakek tidur dulu saja, jangan menungguku. Apa nggak ada habisnya? Halo, kamu tuh ada habisnya nggak sih? Aku udah nelpon kamu berkali-kali sampai hampir rusak. Kamu di mana sekarang? Aku langsung cari kamu. Aku mau tidur sekarang, kalau kamu mau datang ke rumahku aja. Aku baru saja telepon kakek. Kamu bahkan belum pulang. Jin Yuan apakah benar-benar bersamamu? Aku harus bilang apa supaya kamu percaya? Aku beneran gabarin Jin Yuan, udah aku tutup ya. Halo. Telepon dimatikan lagi. Dimatikan lagi. Awalnya kamu nggak usah nelpon, dia orang itu emang brengsek.
Hujan juga akan turun. Beijing ini besar sekali. Mau cari di mana kita ini? Mending kita pulang dulu dan tunggu aja. Baiklah. Kamu di mana? Ding-ding. Kenapa baru datang? Untung kamu gak bohong sama aku. Kalau kamu berani tipu aku, nasibmu bakal lebih buruk daripada sekarang. Ding-ding. Udah jangan nangis lagi. Kita balik ke mobil. Kamu tuh apa-apaan sih masih bisa ketawa? Apa nggak punya sedikit rasa iba? Cepat lepaskan bajumu. Bener-bener karena kamu. Malam-malam begini ngapain ke tempat sepi gini? Aku kira kamu diculik orang. Kalau aku benar-benar diculik, dengan kecepatan kamu datang aku pasti sudah mati duluan. Aku syuting. Kamu syuting. Apa masalahnya? Apa drama yang kamu mainkan? Drama besar dan aku adalah pemeran utamanya. Kamu pemeran utama. Aku rasa kamu hanya bisa jadi pemain figuran. Dengar, setidaknya aku ini pemeran pengganti untuk aktor utama. Jadi pemeran pengganti siapa? Jangan banyak omong deh. Dengar ya, aku sekarang menolak menjawab pertanyaanmu. Ayo pergi. Ada apa? Tidak bisa, aku harus tetap menelepon. Lagi-lagi panggilan tak berujung dari gadis desa ini. Dia hampir membuat ponselku meledak. Katakan padanya. Ding-ding, kenapa kamu seperti ini? Aku Jin Yuan. Jin Yuan, apakah itu kamu? Iya, kenapa tidak boleh? Apakah kamu tahu keluargamu hampir mati-matian mencarimu? Tolong sampaikan pada keluarga. Aku bersama Ding-ding. Biarkan mereka tenang. Jadi kamu benar-benar bersama Ding-ding? Ya, dia bersamaku. Aku belum selesai bicara, kenapa kamu tutup teleponnya? Untuk apa mengatakannya padanya? Kenapa? Mereka benar-benar bersama. Ayo masuk dulu. Entahlah ini situasi apa. Aku tidak tahu. Ini situasi apa? Ada apa ini? Apa yang kamu lakukan, Ding-ding? Jangan mendekat. Pegunungan liar ini sangat gelap. Aku bilang aku hebat. Jangan-jangan dekat-dekat. Kamu berpikir terlalu jauh, aku hanya ingin memberitahumu. Mobilnya sepertinya rusak. Rusak. Lalu bagaimana? Kamu tunggu di sini, aku akan turun untuk memeriksanya.
Apa dia bersama Dingiding? Saat aku menelepon Dingiding ternyata Jin Yuan yang mengangkat. Syukurlah Tuhan tahu dia bersama siapa. Aku merasa lega. Malam-malam begini, hanya ada satu pria dan satu wanita. Sekarang mereka di mana? Teleponku terputus saat bicara di tengah percakapan. Lalu coba telepon lagi. Masih mati. Gadis sialan ini. Begitu pulang aku pasti akan menamparnya. Berani kamu. Orang-orang di keluarga Xiaobai tahu semuanya tidak akan ada masalah. Benar-benar tidak bisa membuat orang tenang. Hujan begitu deras di luar, apa yang bisa kita lakukan? Apakah sudah diperbaiki? Aku tidak bilang aku bisa memperbaikinya. Aku hanya turun untuk melihat sebentar. Bukankah kalau kamu tidak bisa memperbaikinya kenapa turun? Aku lihat orang lain juga begitu. Turun lalu buka lalu. Bagaimana ini? Apalagi yang bisa dilakukan selain menunggu? Tunggu saja sampai pagi, lihat nanti. Kamu telepon temanmu. Suruh dia datang menjemput kita, tidak bisa begitu. Bodohnya dirimu. Selesai, sepertinya kemasukan air. Tidak bisa dinyalakan lagi. Sekarang benar-benar tamat. Kita harus bermalam di mobil nih. Kau kira aku mau bermalam di mobil? Jika aku pulang, kakekku pasti akan membunuhku. Apa kamu sangat takut pada kakekmu? Bukan takut, kau tidak mengerti. Aku tidak ingin membuat kakek marah. Lagi-lagi pura-pura berbakti. Kau masih bicara kalau bukan karena kamu. Aku tidak akan ke tempat ini. Aku tahu kamu belum tidur. Duduklah. Ngomong-ngomong soal Jin Yuan. Pulang dan tidurlah, pergi tidur. Tidur apa, mana mungkin aku bisa tidur. Kamu jangan terlalu khawatir. Anak muda zaman sekarang pacaran. Pulang larut malam itu wajar. Kita ini anak perempuan, beda ceritanya. Aku akan menemanimu menunggu. Anak perempuan beda. Permisi. Kenapa mobilnya diparkir di sini? Mobil rusak semalam. Tunjukkan SIM Anda. Ada apa? SIM.
Pak Polisi. Ambillah. Markas utama, markas utama. Apa ini? Apa kalian kelompok produksi yang brengsek? Bukankah ini terlalu menipu orang? Lalu kenapa kamu tidak menelepon polisi? Saat itu ponselku mati. Kalau Ding tidak datang tepat waktu, kamu semua tidak akan melihatku lagi. Hanya tahu menangis. Seorang gadis besar seperti ini, seharian tidak tahu melakukan hal yang benar. Selalu bermimpi jadi bintang ingin terkenal dalam semalam mana mungkin. Kalau tidak memukulmu, siapa lagi yang harus dipukul? Lebih baik diam sedikit. Anak ini kembali dengan selamat sudah cukup baik. Ibu, aku sedang mendidik anak kamu. Apa begini cara kamu mendidik? Anak itu sudah cukup sedih di hatinya, masih juga kamu bicara. Yuaner, apakah kamu lapar? Bibi akan membuatkanmu makanan. Sangat lapar, Bibi. Bagaimana kalau Bibi memasakkan mie untukmu? Aku akan pergi sekarang. Baiklah, sudah. Masih tahu lapar? Kurasa hukuman ini masih terlalu ringan. Mengapa terlalu ringan? Mengapa kamu masih membantahku? Apa yang kamu marahi? Putrimu mengalami masalah begitu besar di luar. Sebagai ayah kamu juga punya tanggung jawab. Gadis kecil sudah dewasa. Jika ibunya tidak ada di dekatnya itu tidak bisa diterima. Ibu. Yuaner, Ibu. Yuaner. Sudahlah, jangan menangis lagi. Dengarkan dan duduklah. Bibi ingin bicara beberapa kata padamu, apa kamu mau mendengarkannya? Yuaner, jangan salahkan ayah. Kamu tidak pulang semalaman. Apa kamu tahu betapa cemasnya dia? Dia tidak tidur semalaman. Aku tidak percaya, lihat saja dia. Sepertinya dia ingin mencekikku sampai mati. Ayahmu sangat mencintaimu. Mencintaiku. Kapan dia pernah mencintaiku dari kecil sampai besar? Aku adalah duri di matanya dan daging di tenggorokannya. Jimbao adalah kesayangannya. Perkataanmu sungguh menyakitinya. Berapa tahun Bibi tinggal di rumahmu? Dia tahu persis apa yang dia pikirkan, aku paling mengerti. Bibi akan memberitahumu. Ayahmu paling menyayangimu. Dan yang paling ia khawatirkan juga kamu. Di keluarga ini semua orang lebih memanjakan Baoer. Bukankah itu karena sejak kecil fisiknya lemah? Merawatnya lebih banyak itu wajar kan? Masa cemburu begini saja kamu ambil hati? Apa-apaan jadi anak sulung? Lapar tidak perutmu? Rapihkan dirimu sebentar. Nanti setelah makan, pergi minta maaf baik-baik pada ayahmu, lalu semuanya akan baik-baik saja. Bibi tahu kamu merasa teraniaya. Sudah, jangan nangis lagi biar Bibi lihat. Sakit tidak? Nanti Bibi rebuskan telur untukmu buat melancarkan peredaran darah. Cepat sembuh dan tidak bakal ada bekas luka. Anak malang. Ayo jadi anak baik. Baiklah, aku tunggu di luar ya. Ding, kamu benar-benar sudah pintar sekarang. Berani-beraninya, kamu tidak pulang semalaman. Aku tidak ada pilihan lain. Mobilku rusak. Bukannya mencari bantuan dari orang lain. Emala carry alasan tentangas Miss May. Cucu perempuan Miss May itu. Kamu bikin muka tua ini mau ditaruh di mana? Aku tidak main-main sama dia. Siapapun bisa bicara senaknya tentang kalian berdua. Cocok saja. Tindakanku kali ini sepenuhnya demi keadilan.
Melihat ketidakadilan lalu bertindak aku pahlawan yang menyelamatkan gadis itu. Dengan keberanian secuil begitu, mau jadi pahlawan penyelamat atau pelaku keadilan? Bagaimana aku harus menjelaskan agar kamu percaya? Jujur saja aku akan percaya. Katakan padaku, apa kalian berdua benar-benar tidak terjadi apa-apa? Aku bersumpah atas nama leluhur keluarga Ding kami. Kami hanya di dalam mobil semalaman tidak melakukan apa-apa. Baguslah kalau begitu. Kalian berdua ini duet komedi banget deh. Kalau kalian sudah kumpul jadi satu, hidup tenang di rumah manapun pasti bakal hancur berantakan. Yah pemimpin tenang saja, Jin Yuan bukan tipeku. Itu bagus. Kunci mobil, dompet handphone. Serahkan semuanya padaku. Mulai sekarang kamu dihukum di rumah. Tidak boleh melangkah keluar dari pintu ini si tangga langkapan. Mengapa sih? Kamu sudah tidak pulang semalaman. Masih berani tanya aku kenapa? Kakek, bukankah aku sudah menjelaskan padamu? Aku benar-benar menjadi pahlawan menyelamatkan orang cantik. Apa yang harus kukatakan agar kamu percaya? Aku sangat terzalimi, lebih terzalimi dari Doe. Kamu mengarang cerita. Aku tidak percaya pada semua simbol bacaanmu. Dengarkan baik-baik. Aku akan memutus jaringan internetmu. Saat ini kamu hanya bisa tinggal di rumah. Fokuslah belajar dengan baik tanpa gangguan. Jika kamu bersikap baik, mungkin aku akan mengembalikan semuanya padamu. Pak, tolong biarkan aku tetap memiliki ponsel. Anda tidak tahu anak muda sekarang jika keluar rumah, kalau tidak membawa ponsel itu seperti telanjang. Lalu baguslah. Di rumah kamu bisa telanjang sesuka hati tanpa melanggar hukum. Perlakuanmu ini sangat tidak adil untukku. Menurutku tidak ada keadilan untukmu. Minta keadilan. Pergi ke Amerika, minta pada ayah ibumu sana. Cepat serahkan kunci-kuncinya. Kunci mobil. Ponsel. Jin Yuan. Kamu mati pasti. Apa yang terjadi ini? Ayo jangan sentuh aku. Aku baik-baik saja. Paman. Apa yang terjadi dengan kalian? Bicara cepat, apakah kalian berkelahi dengan orang lain? Danong. Coba jelaskan dengan baik-baik. Berhenti, apa yang terjadi ini? Bagaimana bisa ada beberapa orang modern di sini? Cepat usir mereka pergi. Siapa sutradara di sini? Aku. Kamu ya. Berani sekali membuli Putri Jin Mentengku. Kamu benar-benar berani pukul dia. Sudah mengerti semuanya kan? Mereka semua macan kertas. Aku bilang padamu mereka, sampai mencari gigi mereka yang rontok akibat pukulanku. Dengar baik-baik, ini adalah ayahku. Kamu dengar dia berlagak. Apakah kamu tidak melihat seperti apa dirimu sekarang? Kalau kamu tidak bilang aku lupa.
Aku harus mengkritik kalian berdua dengan keras. Tidak ada pengalaman tempur sama sekali. Saat berkelahi kenapa kamu menarik aku? Kalian berdua menarik aku. Bagaimana aku bisa menggunakan keahlianku? Dan kamu menarik bajuku sampai rusak. Sudahlah, sudah lihat dirimu sendiri. Waktu muda saja belum pernah bersitegang dengan orang lain. Di usiamu ini masih ikut berkelahi ramai-ramai. Tampaknya benar-benar terluka hatinya. Tentu saja anak nakal ini. Sejak kecil aku belum pernah menyentuhnya. Mereka berani memukulnya. Bukan cari mati namanya. Ayah, tetap yang paling sayang padaku. Kamu yang terbaik. Aku salah lain kali tidak akan berani lagi. Tahu salah sudah cukup. Aku katakan padamu jatuh satu kali belajar, satu kebijaksanaan. Mulai besok ikut aku ke toko. Aku akan menjagamu siapa yang berani menyentuhmu. Bauer, lihat dirimu. Juga ikut ayahmu berkelahi. Ayahmu bisa ilmu bela diri. Lihat tuh ngapain kamu kemarin. Nenek Danong juga bisa ilmu bela diri. Saya percaya Danong bisa. Ya Danong bisa tapi masih kurang pengalaman bertarung. Dengar ya kalau berkelahi begini. Pertama-tama tutup mata lawan lalu. Selama hidupku, belum pernah melihat ayahku bersitegang dengan siapapun. Bahkan rela berkelahi demi aku. Bahkan Jimbao juga ikut. Jadi begitu ya, rupanya aku cukup dihormati di keluarga kita. Harusnya begitu. Ini namanya bapak dan anak pasukan mereka sangat mencintaimu. Lagi pula, Kamu tidak tahu bagaimana situasi semalam. hujan deras turun dari langit. Brak 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 brak. Gelap gulita di mana-mana. Tak ada seorang pun terlihat. Aku sendirian penuh luka. Pada saat yang paling krusial, baterai ponselku malah habis. Rasanya aku ingin mati saja. Tepat di saat aku merasa putus asa, lampu besar mobil Dingiding menyala terang. Dia seperti dewa yang turun dari langit. Siapa sangka Dingiding ternyata cukup berpura-pura dingin ya. Betul kan, aku selalu bilang dia peduli padaku di dalam hatinya. Cuma nggak mau mengakuinya doang. Lalu semalam kalian tidur di mana? Di mobil dong. Di mobil. Dia nggak macam-macamkan sama kamu? Aku aja udah bersikap baik-baik aja sama dia, udah untung. Siuer, lewat kejadian ini, aku makin yakin dengan instingku. Dingiding itu benar-benar pria baik. Aku sudah memutuskan aku nggak akan nikah sama siapapun kecuali dia. Kamu sudah bikin keputusan secepat ini? Tentu saja. Pria baik kayak gini sekarang. Udah kayak spesies langka gitu loh. Jadi harus cepat-cepat bertindak. Dan kokoh banget pegangannya pada dia. Haukak kamu harus bantu aku ya? Tenang aja, aku pasti bakal bantu kamu dan bakal ubah semua kebiasaan buruknya. Tepuk tangan.